firman Tuhan. Udah selesai. Betul? Iya dong. Ya, artinya bikinlah versimu sendiri, karena kalau tadi kita bahas mengenai apa yang disampaikan oleh Allah itu dia bikin versimu sendiri. Itu fakta, itu fenomena yang ada. Agama Kristen berdasarkan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 adalah agama yang berdiri di atas pelanggaran pada firman Tuhan. Saya dipanggil dulu ya, sebentar ya. Ya, silakan saudara. Kalau hanya modal semangat bos. Os, kalau hanya modal semangat, oh dia insan bela diri rupanya. Os, sorry. Hormat. Bang, nanya lagi bang, iya. Maaf bang. Nyantai ya bang, silakan. Jangan kayak tadi marah-marah. Ini bang, Oke. Saya udah ngerti semua pernyataan bang Juma. Cuman efeknya jadi ini loh bang. Kalau menurut saya ini ya, logika saya bang, kan berarti itu efek dari pernyataan bang Juma itu mengatakan membuat Nabi Muhammad bukan sekedar manusia biasa bang. Maksudnya lebih dari sekedar nabi bang, tapinya bang. Oh enggak, kedudukan tertinggi, sebentar, kedudukan tertinggi yang dimiliki manusia itu karena mereka diberikan kemuliaan berupa kenabian. Itu. Oh, mentok sampai nabi gitu bang. Oh iya. Tapi kan nabi-nabi lain nggak seperti itu bang. Maksudnya kan yang kita tahu kan cuma ada Nur Muhammad itu, nggak ada Nur Isa atau misalkan Nur Musa gitu bang. Berarti kan lebih tinggi dari nabi-nabi yang lain lah minimal gitu bang. Jadi gini, kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Ahzab, di situ diterangkan oleh Allah di ayat 45-46, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya aku mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wada'iyan ilallah biizni wasirajan munira, dan untuk menjadi penyeru kepada ajaran Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi seluruh nabi itu adalah nur. Seluruh nabi itu adalah cahaya. Seluruh nabi, bukan hanya Nabi Muhammad saja. Oh semuanya bang, semuanya bang. Iya, itu. Makanya saya katakan kepada saudara, kedudukan seorang nabi itu adalah cahaya bagi seluruh alam semesta terhadap apa yang diuraikan Nur Muhammad tadi. Bukan berarti Nabi Muhammad yang menjadi seperti pemahaman orang Kristen dalam Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 3, bukan. Iya justru itu bang, maksud saya itu begitu bang. Bukan di situ poinnya. Bukan ya, saudara. iya justru saya begini, makanya saya hadir lagi itu menanyakan, kok mirip jadinya bang? Betul nggak kalau saya punya pemikiran seperti itu bang? Iya, karena Anda salah mentafsirkan Yohanes 1 nomor 3. Anda menganggap bahwasanya firman di situ adalah Yesus. Salah. Di situ bukan Yesus yang firman itu. Makanya tidak ada dalil di Bible Anda yang mengatakan pengakuan Yesus, aku adalah sang firman. Tidak ada. Cuma pemahaman Kristen karena dipengaruhi oleh ajaran Paulus sehingga mengatakan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Bukan. Coba. Orang Kristen diajarkan untuk mengkawinkan dua ajaran. Ajaran paganisme, ajaran tauhid, ajaran trinitas, ajaran tauhid. Di mana buktinya? Coba Anda lihat Filipi 2 nomor 6. Siapa yang menjadi manusia di situ? Yang menjadi manusia di situ bukan firman. Yang menjadi manusia di situ adalah dewa. Dewa itu mengosongkan dirinya menjadi daging. Sedangkan yang terjadi di dalam Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14 endingnya, firman itu menjadi daging. Sama seperti Matius 4 nomor 4. Manusia itu adalah firman yang menjadi daging. Manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesus. Firman yang keluar dari mulut Tuhan adalah, wahai Gabriel, ya Tuhan datang kepada seorang perawan bernama Maria. Katakan kepada dia, aku Tuhan mau agar dia hamil dan melahirkan ciptaanku bernama Yesus. Lahir. Maka dikatakan pada mulanya firman.
Lalu kemudian pada mulanya firman ini, kehendak ini, aku hendak menciptakan manusia tanpa ayah. Turun, sampaikan kepada wanita Maria. Turun. Maka Maria hamil dan melahirkan manusia. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Jadilah Yesus. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Apa yang dimaksud di sana? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap kali Tuhan ingin mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, Tuhan hanya berkata, Tuhan hanya memberi perintah. Itu seperti itu saudaraku. Ya, berarti beda ya pengertiannya, Bang. Saya ini mah dengan pemikiran saya, dengan asumsi saya gitu. Kok jadi mirip gitu. Itu asumsi saya tapi udah diterangin. Makasih Bang Juma. Oke. Baik. Segitu aja Bang Pelajar. Saya geser ke pasien selanjutnya. Ini ada dari tadi nih Gunung Iya, Batu. segitu aja. Silakan yang lain, silakan yang lain. Siap. Silakan. Ya, Gunung Batu mau menghujat, silakan. Mau menghujat apa? Dong. Saya kasih waktu 1 menit. On mic lah. Ya lu buka sendiri Iya. ngehe. Ngeyel kau di situ yang pegang komal. Mulai kau. gerunda nih. Iya, gerunda. Iya, Zuma. Apa, Dek? Ingat saya kan? Ingat Kau Kristen, saya ingat kan, kamu, Zuma? iya. Iya, ingat saya. Saya orang yang suka menghujat kau. Zuma, boleh kau jelaskan dulu. Aku sendiri kan Nur gerunda. Muhammad itu seperti apa? Nur Muhammad itu. Sederhana itu dua Sederhana, kata. Nur artinya cahaya, Iya. Muhammad artinya yang Artinya terpuji atau Yang terpuji. terpuji. Jadi Oh. Nur Muhammad cahaya, mulia atau Berarti cahaya terpuji. Cahaya yang terpuji. Begitu. Begitu. Ya iya. Oke. Lu mau apa lagi? Oke. Di manakah kau jelaskan Muhammad itu dulu setara dengan nur cahaya, berarti itu setara dengan Apa orang Allah ini? itu. Kau harus kau jelaskan dulu. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah? Saya tidak bilang Muhammad Terus? itu Allah. Kau kan bilang bahwa Muhammad itu adalah nur. Berarti nur itu setara dengan Allah. Karena apa? Allah itu cahaya. Aduh, Allah itu adalah pemahaman tidak pagan. berwujud. Pagan apa? Kau bicara dulu. Kau terangkan dulu. Akulah terang dunia. Disembah. Itu Alkitab yang bilang aku adalah terang dunia. Terang dunia itu matahari, bukan Muhammad Yesus. terang dunia. Bukan Muhammad terang dunia. Lucu inti, kenapa kamu yang sewot? Lah saya tanya, yang terang dunia itu Allah, bukan Muhammad. Yang seot malah kamu, bukan saya. Terang dunia itu adalah matahari. Hei, Alkitab itu sudah mencatat tentang Udah, proses penciptaan. ribut kau. Udah apa kau? Oh kau. Hei, Al-Quranmu mengatakan pelajarilah. Kasihan kali. Mencari kelemahan Islam nggak akan pernah bisa. Anda membahas tentang Islam, ilmu Anda nggak ada wadah di badan Anda untuk menerima penjelasan Islam Al-Quran. Sulit itu bang. Adalah lebih baik Anda berpikir pencipta langit dan bumi turun ke bumi, isap puting. Itu aja yang Anda pikirkan. Kok bisa? Itu Anda pikir. Kok bisa Tuhan turun ke bumi isap puting? Iseng kali Tuhannya. Enggak terlalu jauh materi Nur Muhammad itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Anda harus siap ilmu dulu untuk mengkaji materi itu. Itu materi finish, materi final, sama seperti pembahasan tentang makrifat itu. Sedangkan kalian bahaya belajar makrifat. Kenapa? Anak orang aja Anda anggap Tuhan. Bagaimana mau bahas makrifat? Bang Kores. Ini Pandi katanya mau promosi dulu. Pandi silakan. Pandi. Siap Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sih, cuman mau di follow aja teman-teman, 5 menit aja, habis itu turun. Lanjut, Akang. Siap. Ini ada Bang Pur. Bang Pur, dibuka mute-nya Bang. Bang Pur silakan. Ayo pasien selanjutnya silakan Bang Pur.
Malu nggak itu ditanya Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 bisa nggak Kristen lolos di situ? Nggak bisa menjawab dia. Wih, malu nggak itu? Wih, sakit kalau saya di situ sakit. Ternyata Kristen ini berdiri di atas pelanggaran terhadap firman Tuhan. Apa dibilangnya? Ya iman, ya di tengah-tengahnya ada iman, ya di tengah-tengahnya ada iman. Loh, waduh, tusuk gigi pun bisa kau tuhankan kalau hanya sebatas imani saja. Bisa. Bahkan sarang lebah bisa kau sembah, kau tuhankan kalau modal iman saja. Keluaran 23 nomor 78 bisa nggak agamamu lolos di situ? Secara apa dibilang tadi itu? Secara akal memang nggak bisa. Nah, kan luka sudah kalau digituin. Ya, berpikirlah ya adik-adik sekalian, anak-anakku di bawah yang didatangi misionaris, yang kemudian ada wanita-wanita cantik yang diberikan mendatangi Anda untuk murtad. Berpikirlah. Saudara kita Kristen yang kita kasihi saja ini tidak mampu meloloskan agama Kristen di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini. Lalu bagaimana Anda mau masuk ke situ? Jangan. Saya kira begitu, sementara saya pamit 15 menit, 10 menit. Nanti kita lanjut lagi ya. Silakan. Siap Guru Nda. Ayo teman-teman di follow nih akunnya Bang Pandi nih. Di follow ya biar beliau bisa live lagi. Ayo moto, monitor ayo moto. Ayo moto. Ya. Res, monitor res. Masuk. Ya, silakan. Ini ada Bang Pur, monitor nggak Bang Pur? Kalau Kocak nggak monitor, anjir. Yang ini nggak noise, ya. itu 2 noise. Ini nggak noise. Jeros. Oi Jeros. Jeros, saya turunin ya. Seluruh kota. Edis. Nah, ini yang ini aman kan? Kuculuk. Kocak ya. Dis. Bukan ini fansnya. Mau pansos lu ya? Ya. Turunin, ah. Seperti yang gua biasa sanjung kalau ada fans-fansnya Edis. Tolong selalu berdonasi untuk pembangunan rumah apologet yang sedang diprogram oleh Edis ya. Gitu. Res, ini Jangan aja dulu kalian satu miskin-miskin cuma 50.000, 100.000 ya per orang. Untuk rumah apologet Edis itu 1 juta ya per harinya. Gitu ya kawan-kawan. Thank you. Oke, lanjut. Lebok Apa? si gunung batu lebok kula itu. Bilang malaikat. Kalau malaikat itu kan itu mulutmu aja. Oh, kalau mau manusia nggak ada. Iya, harus begini. Harus sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan itu harus Ya. harus akan merujuk pada sebuah bukti yang kuat. Begini contohnya ya, contoh ya. Kalau Contoh. seseorang menyembah kepada jin, menyembah Jin? kepada batu atau menyembah kepada pohon, Ya. dia akan tetap melihat dulu. Atau temannya melihat atau orang-orang di sekitarnya melihat bahwa Bentar lagi magis si tua atau bangka kekuatan bubuk. dari barang yang disembah itu ada. Oke. Saya buka Udah logika mau kamu. dijawab ini lu jangan bertanyanya. Siap. Banyak banget Kalau orang begitu siapa saksi ketika Allah turun ke rahim Maria? Siapa saksinya? Waduh. Kok tiba-tiba sepi? Kalau nggak ada, mending yang nyembah batu dan pohon dong. Oh, berarti kamu menyembah batu dan pohon? Bukan, kan kalian yang ada kayunya di gereja. Enggak, saya Mas- tanya, ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Muhammad, siapakah menjadi saksi? nggak ada manusia jadi saksi. Nggak ada yang manusia yang jadi saksi. Betul. Al-Quran Kalau mencatat itu ketika Yesus turun kepada rahim Maria, ada saksinya. Oh, ada saksi banyak dong. Siapa yang melihat vaginanya kalau gitu? Silakan. Kau itu Jibril kau tahu dengar. Tahu bodoh. Ketika Yesus turun ke rahim Maria, siapa yang melihat vaginanya? Silakan. Jibril itu modal sudah saya datang kehead. mengatakan kepada Maria,
Siapa saksinya ketika melihat malaikat datang kepada Maria? Siapa? Jangan kamu bohong-bohong. Masa kalah sama batu? Sebagai manusia, dia Lo yang melihat Maria siapa? Yang melihat Maria ini turun Yesus ke rahimnya siapa? Gitu. Kamu jangan standar ganda kamu ya di sini ya. kehendakmu. Ya mana saksinya manusia mana? Siapa yang lihat vaginanya ada Tuhannya? Siapa? Aduh, kau Lo kok haduh? Tadi kan ketika malaikat ketemu Nabi nggak ada manusia. Sekarang ketika Yesus nih turun ke rahim Maria, siapa saksinya? Kau jawab saya. Nah, dulu. siapa? Tadi udah bilang gua mah jujur enak, nggak ada manusia yang lihat. Nah, kalau lu kan yakin ada manusia yang lihat. Oh, begini. Siapa yang melihat Allah di vaginanya Maria? Siapa? Oke, begini. Oke ya. Boleh saya. Oke. Apa Nggak boleh dilarang, nggak boleh. Ketika malaikat ketemu Nabi, nggak ada manusia saksinya. Ketika Allah turun ke rahim Maria, siapa yang melihat vagina Maria ada Allahnya? Siapa? Lo itu pengakuan Maria dalam Alkitab itu sudah. Lo nggak boleh pengakuan, harus saksi. Kamu gimana sih Kotakia Korintus kamu? Kau. Nggak boleh, harus saksi. Manusianya siapa? Maria itu yang mengalami Maria itu. Nah, siapa yang melihat? Siapa yang melihat ada Allah di vaginanya Maria keluar? Siapa? Maria itu tidak mati. Nggak boleh Marianya, harus orang lain yang menjadi saksi. Maria kan pelaku di sini. Jangan Maria itu. Oh, nggak bisa dong. Wah, kok Maria saksi? Maria yang ngelahirin Allah, kok Maria juga saksinya? Gimana sih? Bibirmu doer, kau karena kebodohanmu menutup. Nggak bisa bodoh. Nabi ketemu malaikat harus ada saksi. Ketika Allah turun ke rahim Maria, kenapa bisa nggak ada saksinya? Mana saksinya? Tulis dalam Alkitab kami. Oke, siapa saksinya yang melihat Maria dari vaginanya keluar Allah? Siapa? Siapa saksinya? Apa yang kau tanya? Ketika ini Allah turun dari rahim Maria, siapa saksinya yang melihat vagina Maria? Siapa? Bukankah Jibril menampakkan rupanya kepada Maria dan mengatakan? Ya siapa saksinya? Kan itu malaikat, katanya nggak boleh malaikat. Siapa saksinya? Kau dengar sini. Ini mau dengar saya. Hidup cuma sebentar. Maria itu belakangannya mati. Yesus mati lebih mendahului Maria loh. Ya siapa saksinya? Siapa saksinya melihat Allah turun ke Maria? Siapa saksinya? Maria sudah menjadi saksi bodoh. Oh, Maria pelaku, kok pelaku jadi saksi? Kayak mana kau ini? Pelaku jadi Nabi saksi. kami aja nggak boleh jadi saksi, harus ada orang lain. Ini siapa orang lain yang melihat Allah turun ke Maria? Siapa? Setelah Maria menikah dengan Yusuf dan mempunyai anak, inilah yang dikabarkan kepada umat seluruh dunia ini. Tertulis Lo bukan perkawinannya Yusuf sama Maria. Ini Allah turun ke Maria. Siapa saksinya? Nah, malaikat Jibril, Maria sendiri. Lo nggak bisa malaikat. Tadi malaikat kami nggak boleh. Malaikat tadi kami nggak boleh. Kenapa kalian boleh? Oke. Saya tanya. Harus manusia. Siapa manusianya yang saksi? Siapa? Kebodohanmu jangan kau pelihara. Kau Abang-abang tunjukkan semua dulu saya dalam turun dulu ya. Al-Quran Terima bahwa, kasih ya. Siap belajar. Abang di atas ya. Iya. bahwa Muhammad itu menerangkan kepada semua umat di dunia ini bahwa dia menerima Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah. Ada saksi manusianya nggak ketika Nabi kami menerima wahyu? Ada saksinya nggak? Saya nggak. Sudah, kau nggak usah. Saya sudah jelaskan tentang saksi. Kau nggak bisa menjawab. Kau jelaskan. Ya udah, nggak ada saksinya. Manusia nggak ada saksinya kalau Nabi kami. Sekarang Maria, ketika Allah turun ke rahimnya, siapa saksinya? Yang aneh-anehnya. Siapa yang saksinya? Begini, saya tanya. Yang ngadi-ngadinya. Katanya surga itu diciptakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelaskan. Surga diciptakan. Apa yang kau bisa terangkan tentang surga diciptakan? Sementara surga itu ada segala sesuatu ini ada. Ya kalau gitu Tuhan kau sama surga sama-sama tua dong kalau gitu. Ngaconya di luar. Katanya surga nggak diciptakan. Artinya surga sama Tuhan kau sama-sama tua jadinya. Menjelaskan bahwa surga diciptakan. Bagaimana? Ya memang diciptakan. Kalau misalnya surga nggak diciptakan sama kuat sama Allah kalau gitu. Ada saya jelaskan ke kau tidak bisa menerima. Jangan kau lari dulu ke surga ini. Gimana? Siapa saksinya ketika Allah turun ke Maria? Siapa saksinya? Lah bodoh, kau dengar. Maria itu sudah menjadi saksi yang nyata. Siapa yang melihat Maria? Di rahimnya ada Allah. Siapa saksinya? Oke, saya tanya sekarang. Loh, kok tanya? Saya jawab harusnya, bukan saya tanya. Saya jawab. Kau jawab apa, bangsa? Kau jawab. Nggak ada. Siapa saksinya ketika Allah turun ke perutnya Maria? Ini siapa saksinya?
Kau dengar sini. Yang mengalami itu Maria. Oke ya, dengar ya, saya jawab ya. Yang nggak boleh yang mengalami menjadi saksi. Nabi kami mengalami wahyu, bukan jadi saksi. Nggak boleh. Ketika Maria mengalami Allah, kenapa Marianya juga jadi saksi? Kau ini takia Korintus kerjanya kau. Melayang-layang kau seperti roh Allah di permukaan air. Ada alasannya kok, jangan kau bantah. Setelah proses itu terjadi, Maria Ya. itu kan tidak mati mendahului Yesus. Yesus itu Nggak peduli Maria mau cacar, mau tipes, mau nggak mati. Siapa saksinya ketika Allah turun ke perut Maria? Siapa saksinya? Jangan kau Kau ini minta saksi, iman kau sendiri nggak ada saksi. Gimana ini? Menyetubuhi anak umur 6 tahun dan umur 9 tahun. Tuhan kau itu menggauli anak umur 12 tahun untuk turun ke bumi. Pelecehan seksual Tuhan kau itu. Kau dengar Turun ke bumi melalui vagina wanita, bukannya jadi suami, jadi anak. Jangan kau Mau ke situ kita, mau ke situ kita. bagaimana membenarkan tentang Al-Quran adalah wahyu, sementara kau sendiri tidak bisa mengungkapkan atau tidak bisa mengatakan sesuatu yang memperkuat pernyataan bahwa ketika Allah itu menurunkan Gua mah jujur enak. Kalian gak jujur. Allah turun ke Maria nggak ada saksinya. Kalian gak jujur. lah Maria sudah jadi saksinya. Maria bukan saksi, Maria pelaku. Sudah Yesus. Maria ini pelaku bukan saksi. Kalian gak jujur kalian. Malu kalian ya. Nanya-nanya saksi, kalian gak punya saksi. Saksi apa yang kita harus saksikan? Ini Allah turun ke rahim Maria. Ini ada Allah turun ke rahim Maria. Siapa saksinya? Kau dengar nggak proses Maria itu mengandung Yesus? Iya. Siapa saksinya? Di situ ada perjanjian yang dituliskan dalam Alkitab bahwa Ini begini Mabre. Kalau misalnya Maria mengandung, itu kan bisa berhubungan bersetubuh kan? Bisa nih, nggak perlu saksi. Tapi karena konsepnya ini Allah yang dikandung, siapa saksinya? makanya kau Masa sama seperti manusia? kau tahu bahwa Yesus itu dikandung tidak melalui proses biologi Persetubuhan. manusia, tidak melalui Artinya ini harus ada saksinya nih. Siapa saksinya? Saksinya siapa? ya Maria sendiri bodoh. Lo nggak bisa dong. Nabi kami juga nggak bisa jadi saksi sebagai pelaku wahyu. Ini Maria pelaku Allah, kenapa dia nggak punya saksi? Saya tanya kamu. Ketika Yesus mati mendahului Maria, apakah Maria tidak bisa dijadikan sebagai saksi untuk menulis atau mencatatkan seluruh persoalan atau kejadian yang pernah dialami? Yesus mati banyak saksinya. Kau jawab. Ketika Yesus Banyak saksinya kalau Yesus mati. Tapi kalau Allah turun ke rahim Maria, ini mana saksinya? kebodohanmu jangan kau pelihara, kau dengar dulu penjelasan. Hai sampah dunia. 1 Korintus 4:13. Siapa saksinya? Ada Allah turun ke perut Maria. Ketika Yesus dilahirkan, Yesus ini mengalami proses dan hidupnya di dunia ini cuma beberapa saat. Maria ini Itu nggak aneh, itu nggak spesial. Allah turun ke rahim Maria, siapa saksinya? ada proses. Kalau kita mau bilang pengakuan Siapa yang tanya proses kau? Kau ini melayang-layang terus kau seperti roh Allah. Maria itu menjadi saksi hidup. Siapa saksi hidupnya? Maria itu menjadi saksi hidup loh. Kan Maria ini korban Maria ini bukan saksi, dia korban. Siapa saksinya? Ada Allah turun ke rahim Maria. Siapa saksinya? Oke, sekarang saya tanya ke Anda ya. Saya tanya ke Anda. Logikanya Jujur susah jujur ya. lah Maria itu jadi saksi Nabi kami diterima wahyu, saksi manusia nggak ada, jujur mudah. Kalian Allah turun ke perut Maria nggak ada saksi, nggak mau jujur kalian, nggak mau jujur. lah Maria itu saksinya loh bos. Siapa yang menyaksikan Maria ada Allah turun ke perutnya siapa? Saya tanya, apakah kematian Maria dengan Yesus itu berbeda? Di mana Maria ditulis mati di Perjanjian Baru? Kau dengar di sini saya jelaskan. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Jangan kau Tunjukkan ayatnya Maria mati. Kau ini ya kau ini macam-macam yang- saja kau. Memang Kau yang tidak tahu Maria tidak pernah ditulis mati di Perjanjian Baru. Jadi kau kembali lagi, siapa saksinya ketika Maria ada Allah di dalam perutnya? Siapa saksinya itu?
Katanya wahyu dari Allah. Padahal dibilang kamu harus mempelajari kitab-kitab sebelumnya. Ya ini ketika saya mempelajari kitab sebelumnya tidak ada saksinya itu Maria melahirkan Allah. Kenapa kau imani? Kenapa kau harus membenarkan sesuatu? Mana ini? Tahu Yesus itu mati mendahului Maria. Maria itu setelah Yesus itu mati mendahului Maria. Di mana Maria mati di perjanjian baru? Yesus mati ada di perjanjian baru. Maria mati nggak ada. Kebodohanmu jangan kau Bergetar jakunmu bergetar. apa jantung Bergetar jakunmu ya. Baru tahu kau Maria tidak mati di perjanjian baru. Baru tahu kau ya. kau dengar sini. Semua proses itu sudah dijalani oleh Maria dan Maria sudah mengatakan itu. Di mana Maria mengatakan dia melahirkan Allah? Dia tidak bisa datang sebagai kapasitasnya orang tua juga. Kenapa? Karena Cuti kerjanya habis dia. menyelesaikan perjanjian yang ada pada dia dengan Yesus dengan Ya di mana dia berjanji sama Yesus nggak akan datang waktu mati. Kau ini bohong-bohong terus kau. Tuhanmu itu jangan kau pelihara kau. Mending bodoh daripada bohong. Oh begitu, mending bodoh daripada bohong. Lebih Betul. Katakan ya jikalau ya, tidak jikalau tidak. Di tengah-tengahnya adalah setan. ada bodoh tapi bikin diri pintar seperti kau. Karena hikmat. Kau ini pembohong kau ini. Kau ini pembohong seperti Allah menjadi manusia. Pembohong semua itu isinya. Kau jelas Bohong semua isinya. Tidak ada saksinya itu. ditulis di mana sementara 1962 saja Al-Quran baru dipakai secara menyeluruh ketika Mesias. Kau kitab kau baru ada 2003. Kau pamer-pamer di sini ya. Apa kau? Apa? Injil sudah ada tahun berapa? Coba kau bilang. 2003 kau. Injil sudah ada tahun berapa? 2003. 2003. Tuhan memberkati. Amin. Kau dengan kebodohanmu belajar lagi deh biar kau paham. Kau tuh kitab kau baru ada 2003. Kau sok-sokan kau di sini ya. Putar lu. Hei, Ani 2003 baru lahir katanya temennya itu. 2003 baru lahir katanya. Syukur bapakmu Nainem. kan baru lahir tahun 2003. Saya ini lahir. Kau kitab kau itu lebih tua saya daripada kitab kau. 2003 baru ada itu kitab kau. Kau umur berapa? Kau umur berapa? Ayo. 51. Berapa? 51 kelahiran 75. Anjing kau saya kelahiran 32 saya nggak bicara apa-apa. Kelahiran 32 kau ikut perang dunia 2 kalau begitu. Saya sudah tua, merenta-renta ini. Saya lawan kau yang anak muda. Kamu kajir. Mana ada saya ke 75 ini. Open cam lah kita lihat anu lah. Nggak bisa open cam. Nggak bisa open cam yang akun yang ini. Iya sih, gunungnya juga nggak bisa. Biar benar atau tidak. Jangan. Aduh, takut identitasmu. Saya nggak takut. Kau 2003 berarti umurnya berapa kitab kau ya? 2003 2002. Baru 22 tahun kitab kau itu. 22 tahun kitab kau. Oh, 22 tahun. Saya lahir. Kitab kau itu baru 22 tahun. Saya lahir tahun 32. Saya sudah bisa. Tahun 32 kau ikut perang kemerdekaan, Benga. Alkitab secara fisik sudah saya baca. Tahu dia bilang 1932 dia lahir dia. Baru Al-Quranmu dicetak secara menyeluruh oleh Mesir. Kau pakai. Ya 2003 kau baru menggunakan ejaan yang benar kitab kau di Indonesia. Dulu pakai ejaan bahasa Belanda. Tidak ada yang mengerti di sini. Kau tunjukkan bahwa bukti Alkitab kami itu dicetak tahun 2023. Coba. Ngapain kau saja tidak bawa bukti? Lah memang kebodohanmu itu. Kebodohan. Keluarkan lewat mulutmu. Kenapa kau bebas berbicara sedangkan saya tidak boleh? Kau ini standar ganda terus kau. Kau standar ganda. Saya bilang untuk Kau standar ganda. Kau bilang kitabku 1962. Kau bilang kitabku 2003. Kenapa kau marah? hanya mau menghabiskan kami umat Kristen. Aduh, jangan Pak. Tidak, bukan menghabiskan. Kalian pindah sana. Jangan di Jawa kalian. Pindah. Kalian bikin rumah ibadah di rumah-rumah padat muslim kalian. Ribut nyanyinya. Oh, begitu. Hei, bos. Perjuangan negara ini. Hei, kau pikir kami ini penjajah? Agama yang dibawa ini penjajah? Lah kau ini. Tidak tahu. Itu Portugis agamanya apa? Yahudi mungkin.
bermimpimu itu terlalu siang, bro. Terlalu siang ya. Ya terlalu siang. Ya nanti saya agak sorean mimpi lagi deh kalau gitu. Otakmu nggak terlalu pintar seperti kami. Kami punya pemahaman, punya